dari kelompok 2 mata kuliah analisis sosial. Di sini kami akan mengulas materi tentang kenakalan remaja. Sebelum itu, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Angelia Turiado. Perkenalkan nama saya Aulia Febrianti. Perkenalkan nama saya Sulistiawati Nursifa. Dan ini dia videonya. Cikidot. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melihat kenakalan remaja, misalnya tawuran antar sekolah. Tawuran antar sekolah merupakan salah satu dari kenakalan remaja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian kenakalan remaja. Menurut Singgi, kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum moral dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum. Di sini juga saya akan mengulas sedikit tentang apa yang melatar belakangi permasalahan kenakalan remaja. Satu, yang melatar belakanginya adalah tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diatasi. Baru-baru ini sering kita juga mendengar berita di televisi yang disebabkan oleh kenakalan remaja, diantaranya tawuran, pemerkosaan yang dilakukan pelajar, pemakaian obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan kemajuan bangsa dan negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot. Kita akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Aulia Febrianti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja di sekolah. Contohnya, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pembelajaran, dan membawa senjata tajam ke sekolah. Yang kedua, yaitu kenakalan remaja di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ikutan balapan liar antar geng, ikut tawuran, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sebagainya. Selanjutnya, kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Contohnya seperti tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, dan melawan perkataan orang tua. Kemudian ciri-ciri kenakalan remaja. Yang pertama, yaitu dalam pengertian kenakalan harus terlibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku moral. Kemudian yang kedua, yaitu kenakalan ini memiliki tujuan yang asosial, yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kenakalan remaja ini adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur di antara 13 sampai 17 tahun. Nah, mengingat di Indonesia pengertian dewasa ini selain ditentukan oleh status pernikahan, maka bisa ditambahkan bahwa yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang masih berumur 13 sampai 17 tahun dan belum menikah. Kemudian yang terakhir yaitu kenakalan remaja juga bisa dilakukan oleh seorang remaja saja atau bisa juga dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja. Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja, menurut Surnawiati 1985 membagi kenakalan remaja ke dalam 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kenakalan biasa. Misalnya seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah. Dan adapun yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Dan adapun yang ketiga itu kenakalan
kenakalan khusus misalnya seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengatasi kenakalan remaja terkait dengan fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu tindakan preventif, merupakan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kenakalan remaja secara umum. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengenal remaja lebih dalam lagi dan bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami remaja. Tujuannya itu untuk memperkuat sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan adapun yang kedua, tindakan represif merupakan usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral. Dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, tindakan represif ini diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan maupun tulisan kepada siswa dan orang tua. Dan adapun yang ketiga itu tindakan alih tangan kasus, merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami siswa. Caranya dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada dokter, psikiater, psikolog, dan ahli lain-lainnya. Tujuan itu agar siswa dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.